Sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa, episode yang ke-65. Pada malam ini kita akan berbicara tentang topik nikmatnya budidaya markisa. Nikmatnya budidaya markisa. Acara Kamu Bisa ini karya mulia bisnis luar biasa adalah kerjasama Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awan advent. Saya Guntur Siboro akan menjadi host pada malam ini. Baik, sahabat Hope Channel Indonesia, kita akan ditemani narasumber praktisi terkait dengan budidaya markisa. Pada saat malam ini kita akan ditemani oleh Bapak Yoris Tilaar. Beliau adalah praktisi budidaya markisa dari Sonder, Sulawesi Utara. Selamat malam Pak Yoris. Selamat malam Pak Guntur. Apa kabar di Sonder Pak? Baik-baik, sehat. Baik. Puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan Pak Yoris ya, salam sehat. Kemudian seperti biasa kita akan ditemani 3 narasumber ahli kita. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering, PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam, Pak pemirsa. Selamat malam Pak Guntur. Baik, apa kabar Prof? Baik, luar biasa. Baik, terima kasih. Kemudian narasumber ahli kita yang kedua, Dr. Insinyur Zakaria Sukom, MP. Beliau adalah pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam Pak Dr. Hukom. Ya, selamat malam Pak Siboro, selamat malam para pemirsa. Baik, terima Salam kasih. sehat untuk semuanya. Ya. Salam sehat Pak Dr. Hukom. Kemudian narasumber ahli kita yang ketiga, Dr. Insinyur Johana Taribuka MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam Dr. Johana. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih Dr. Johana sudah bergabung dengan kita. Sudah jam 9 malam di Indonesia Timur. Sudah cukup malam. Baik, sebelum kita akan berdiskusi, berbincang-bincang dengan narasumber kita, baik narasumber praktisi maupun narasumber ahli, kita lihat dulu video atau gambar aktivitas dari Pak Yoris Tilaar dari Sonder, Sulawesi Utara. Baik, kita sudah lihat video aktivitas atau foto-foto aktivitas dari Pak Yoris Tilaar. Pak Yoris ini bukan saja berbudidaya markisa, tapi dia juga memproduksi sirup markisa seperti kita lihat pada gambar tadi. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Yoris sebagai narasumber praktisi kita pada malam ini, saya ingin tanya dulu Pak Prof. Daniel ya. Ini acara malam ini kita berikan judul namanya Nikmatnya Budidaya Markisa. Kenapa nikmat Prof. Daniel? Terima kasih Pak Sibaro, para pemirsa sekalian. Markisa ini kenapa kita sebut nikmat? Sebetulnya kalau kita melihatnya, pertama pada waktu kita menikmati markisa dari cita rasa, ya. Markisa mengandung banyak vitamin C, bukan hanya vitamin C, tapi juga kalau kita lihat ada asam-asam tertentu, asam sitrat, ya, citric acid, atau juga ada asam ascorbat untuk vitamin C, dan ada asam-asam lain yang pada waktu kita meminumnya, ya, membuat kita merasa lebih segar, ya, memberikan rangsangan segaran kepada tubuh kita. Kedua, kalau kita perhatikan dari sisi budidayanya,
Markisa ini ada dua jenis, ya. Ada yang memang dimakan langsung, yang biasanya manis, ya. Tapi ada yang asam. Nah, yang asam ini yang digunakan untuk membuat sirup, ya. Yang tadi yang saya katakan banyak mengandung asam-asam yang menyegarkan tubuh. Ketiga, sebetulnya kalau kita perhatikan karena produksi, ya. Produksi dari Markisa ini relatif stabil sepanjang tahun, sehingga harganya juga relatif stabil. Ya, jadi kalau kita berbudidaya Markisa, kita bisa mengharapkan harga produk yang relatif stabil, tidak naik turun secara roller coaster. Ya. Sehingga kalau dari sisi bisnis, kita bisa membuat satu perencanaan, ya, perencanaan bisnis, perencanaan produksi yang relatif lebih stabil. Jadi untuk daerah yang cocok, yang nanti akan dibahas oleh narasumber lainnya, Markisa ini bisa kita produksi dengan dengan stabil, baik itu juga tetangga-tetangga kita, bukan hanya kita, orang-orang lain yang memproduksi, menanam Markisa, tapi harganya relatif stabil. Ya, tidak pernah kita mendengar tiba-tiba harganya meroket tinggi atau terjun bebas. Sehingga dari sisi bisnis ini adalah merupakan sesuatu yang bisa kita harapkan, bisa kita rencanakan income yang relatif stabil. Prof. Daniel, jadi judul nikmatnya budidaya Markisa ini hubungannya karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yang baik, permintaan pasar yang stabil, namun juga bermanfaat bagi konsumen, ya, memiliki rasa khas asam manis yang memiliki sensasi menyegarkan, kaya vitamin dan mineral, dan katanya mengandung pasiflorin, ya. Ini katanya bisa menenangkan urat saraf. Baru saya tahu nih kalau minum jus Markisa atau sirup Markisa itu bisa menenangkan urat saraf, ya. Karena dan juga mengandung zat-zat fitokimia yang membunuh sel kanker. Markisa ini dalam bahasa Inggris dikenal sebagai passion fruit, ya. Dalam bahasa Portugis merah cuha, ya. Kenapa bahasa Portugis menjadi bahasa penamaan yang populer? Karena Markisa ini berasal dari Amerika Selatan, khususnya dari Brazil. Di Indonesia dikembangkan di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Yogyakarta, Bali. Jadi banyak dikembangkan di Indonesia. Markisa yang berbuah kecil katanya hidupnya liar, Markisa yang berbuah besar lah yang dibudidayakan. Baik, saya ingin tanya ke Pak Yoris. Pak Yoris sudah berapa lama menanam Markisa? Ya, saya memang sudah lama menanam Markisa, tapi saya masih menanam dengan skala kecil. Dan satu, saya mensosialisasikan ke teman-teman petani seluruh Sulawesi Utara. Tapi memang banyak yang kurang respon untuk mengembangkan skala lebih besar, karena kebanyakan teman-teman hanya menanam di halaman, jadi untuk konsumsi sendiri. Bahkan hanya konsumsi, tidak diproses dengan menjadi sirup, tapi dimakan langsung. Tapi saya tetap dengan ketekatan saya untuk tetap menanam Markisa, dan saya langsung mengolahnya menjadi sirup. Jadi untuk mengolah sirup, saya sudah beberapa tahun ini mengolah sari buah Markisa. Terima kasih. Selain menanam, Pak Yoris juga mengolah, ya, sehingga nilai ekonomisnya meningkat, ya. Pak Yoris, tadi skala kecil itu berapa pohon tuh Pak Yoris? Ya, skala kecil masih 100 sampai 200 pohon. 100 sampai 200 pohon, ya, Markisa, ya. Boleh tahu Pak Yoris, ini nilai ekonomis dari pohon Markisa ini berbuah bisa sampai berapa tahun, ya? Ya, untuk pengalaman saya, untuk masa produktif daripada pohon Markisa ini 3 sampai 4 tahun masa produktifnya. Gitu, Pak. Jadi sejak panen pertama di umur kira-kira 10 bulan, ya, Pak Yoris, ya? Ya, ada yang mulai umur 6 bulan sudah mulai berbuah pertama. Ya, baik. 6
sampai 8 bulan. Ya, sudah mulai full berbuah. Baik, jadi dan memiliki nilai ekonomis sampai 3 sampai 4 tahun Pak Yoris ya? Ya, betul. Baik, tadi saya lihat itu markisa jenis apa yang Pak Yoris tanam? Ini markisa merah ya? Ya, markisa merah atau ini juga merah keungu-unguan. Jadi yang saya tanam itu yang jenis dari Brasil punya. Oh, yang ini asli Brazil ya? Ya. Baik. Dikenal banyak varietas markisa, ada 400 spesies ya. Namun hanya 50 spesies yang dapat dikonsumsi buahnya. Dan saya kira markisa merah tadi keunguan yang ditanam oleh Pak Yoris salah satu yang bisa dikonsumsi buahnya. Ada markisa ungu, ya, markisa kuning, markisa konyal, dan ada markisa erbis. Ya, jadi ini markisa merah ungu ya. Ini Pak Yoris tanam ya. Baik, mungkin agak terganggu hubungan, interkoneksi. Baik, markisa ungu banyak ditanam di dataran tinggi, di daerah Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, bahkan di Sulawesi Utara di tempat Pak Yoris ya. Nah, sebelum kita kembali ke Pak Yoris, saya ingin menanyakan dulu ke Dr. Hukom. Syarat tumbuh dari markisa ini boleh diterangkan sedikit Dr. Hukom, apakah memang hanya di dataran tinggi atau boleh juga ditanam atau ada varietas yang bisa ditanam di dataran rendah? Silakan Dr. Hukom. Iya. Baik Pak Siboro, terima kasih. Untuk persyaratan tumbuh dari tanaman markisa, ini biasanya berkisar antara daratan sedang sampai dengan daratan tinggi dengan ketinggian 800 sampai dengan 1.500 meter dari permukaan laut. Memang ada beberapa varietas yang bisa ditanam di ketinggian antara daratan rendah sekitar 600 sampai 800. Namun mungkin produksinya kurang baik atau boleh bertumbuh, tanaman bisa tumbuh tetapi produksi buah mungkin tidak ada sama sekali atau sedikit. Ya, seperti itu karena memang varietas ini adalah dikhususkan untuk pertumbuhan pada ketinggian 800 sampai 1.500, jadi dataran tinggi. Nah, ini memang berkaitan sekali dengan sifat-sifat fisiologis daripada tanaman, teristimewa untuk proses pembungaan sampai dengan pembentukan buah. Kemudian tanaman ini membutuhkan curah hujan itu 1.200 meter dari permukaan laut, suhu udaranya sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban nisbi itu 80 sampai 90%. Rata-rata tanaman markisa ini membutuhkan jenis tanah yang gembur. Jadi hampir setiap jenis tanah itu bisa ditanam markisa asalkan tekstur tanahnya itu gembur dan banyak mengandung bahan organik. Saya pikir itu adalah persyaratan-persyaratan yang memang harus dikehendaki oleh budidaya tanaman markisa. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Kalau pH tanahnya ini asam atau basa atau netral? Iya, jadi tanah-tanah yang bertekstur ringan atau yang memang memiliki struktur yang baik itu berkisar antara 6,5 sampai dengan 7,5. Jadi pH-nya itu berkisar antara netral. Namun kalau pH-nya agak rendah, nah itu bisa ditambahkan dolomit untuk bisa meningkatkan pH mendekati netral sehingga semua hara baik makro mikro itu bisa tersedia secara optimal. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Apakah kita sudah terhubung kembali dengan Pak Yoris? Kalau sudah, saya ingin menanyakan bibit Pak Yoris. Ya, apakah
Pak Yoris memakai bibit dari biji atau dari stek, Pak? Kebetulan karena memang buah ini banyak bijinya, jadi saya manfaatkan dari biji. Dari biji ya? Nah, nanti setelah dari biji. Karena nanti dari persemaian dari biji, saya memilih bibit-bibit yang bagus, yang tinggi, yang berkualitas baik, itu yang saya tanam dipindahkan ke kebun. Baik. Itu, terima kasih. Pertama kali dapat bibit bijinya dari mana, Pak Yoris? Kebetulan saya diajak sama pemilik PT Bintang Dunia atau Bola Dunia di Makassar, Pak Philip Rumondor Karundeng, yang pemilik PT Bintang Dunia di Makassar. Saya diajak ke perkebunan dan saya izin, saya diberikan bijinya untuk saya kembangkan di Manado. Baik. Kemudian setelah itu biji dari hasil produksi sendiri ya? Biji yang dipergunakan. Terus saya... Baik. Kelihatannya agak terputus. Baik. Mungkin boleh saya... Silakan Pak Yoris. Baik, mungkin agak terkendala. Saya ke dokter hukum dulu, sementara terkendala dengan Pak Yoris. Ini ada pilihan dengan stek, Pak dokter hukum ya. Apa manfaatnya kalau kita tanam dengan stek batang? Iya, jadi kebanyakan tanaman markisa ini bisa melalui sistem vegetatif dengan stek. Jadi kalau dengan stek mungkin bisa mempersiapkan bibit dalam jumlah yang besar tanpa ada kendala. Kemudian cepat dia bisa berproduksi, artinya proses pembungaannya itu bisa lebih cepat lagi bila digunakan dengan bibit tanaman yang berasal dari biji. Saya pikir itu yang paling utamanya. Baik, tapi mungkin karena Pak Yoris bilang tadi banyak bijinya, beliau lebih gampang dengan biji ya. Kalau kita sudah tersambung dengan Pak Yoris kembali, saya ingin menanyakan Pak Yoris bagaimana pembibitan dan penyemaian yang dilakukan. Apakah langsung ke lahan? Saya waktu penyemaian saya mengambil satu wadah semacam kotak styrofoam, dan di situ proses tanahnya saya campur dengan pasir dengan pupuk kandang perbandingan 1:1. Dan begitu biji saya keringkan, saya tabur dan saya menaruh abu bakar di atasnya. Dan setelah 2 bulan saya pindah ke lokasi. Oke, jadi dari media tanam dipindah setelah 2 bulan ya? Itu setelah ada 3 atau 4 atau helai daun, begitu Pak Yoris ya? Betul Pak. Baik, ini kan tanaman merambat ya Pak Yoris ya. Bapak pakai apa untuk supaya rambatannya atau tajarnya dilakukan? Iya Pak. Untuk rambatannya saya pakai sistem pagar, jadi saya pakai tiang hidup yaitu pohon gamal, dan saya menggunakan senar untuk dia merambat. Jadi saya mengaturnya dua jalur atas dan bawah, dan di situ saya rambatkan markisa tersebut. Jadi pagarnya pagar hidup ya Pak Yoris ya? Iya Pak. Dari kayu gamal. Dan Pak Yoris melakukan tumpang sari di antara pohon, ada tanam yang lain? Iya, betul Pak. Karena saya sistem pagar, tidak sistem seperti tiang listrik. Jadi di tengahnya ada spasi untuk saya bisa tanam cabai, Pak. Oh, tanam cabai ya? Mungkin ya. Saya ingin dengarkan komentar Dr. Johana ini dengan pagar hidup, dengan tumpang sari, cabai, ini dari sisi proteksi tanaman seperti apa ini manfaatnya, Dr. Johana? Terima kasih Pak Siboro.
sangat baik sekali kalau kita tidak menanam monokultur, satu jenis tanaman saja. Tetapi bila kita menanam multiple cropping, artinya ada beberapa jenis tanaman kita tanam bersamaan, harus dipilih yang berbeda keluarganya. Jadi tidak berasal dari keluarga yang sama. Kenapa demikian? Karena kalau kita memilih atau menanam jenis yang sama dari satu keluarga, maka kemungkinan besar akan mengalami kerugian yang cukup tinggi karena penyakit yang sama akan menyerang jenis tanaman kita di pertanaman. Tetapi kalau seperti yang dilakukan oleh Pak Yoris sudah baik, bahwa beliau menanam markisa yang tidak semarga atau sefamili dengan cabai. Tetapi harus diperhatikan juga karena di cabai ada jenis-jenis hama yang bisa menyebabkan penyakit virus yang juga bisa menyerang tanaman. Virus pada cabai tetapi bisa menyerang tanaman markisa, dia akan menyebabkan mati pucuk pada tanaman markisa. Sehingga harus diperhatikan juga jenis hama dan penyakitnya. Kalau tumpang sari tidak mengapa, itu sangat bermanfaat, apalagi tadi pakai gamal, kemudian pakai juga tumpang sari dengan cabai. Terima kasih Pak Guntur. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Ini terkait dengan pagar hidup ini ya, atau pagar hidup pohon gamal tadi. Ini apakah mengganggu penggunaan hara atau penyerapan hara yang dilakukan untuk markisa? Mungkin Dr. Hukom bisa menjelaskan sedikit. Ini kan seolah-olah ada dua pohon berdekatan ya. Iya. Baik Pak Siboro, terima kasih. Jadi untuk tanaman hidup itu biasanya selalu membutuhkan nutrisi atau makanan dari dalam tanah. Nah, oleh karena itu di dalam sistem budidaya tanaman itu perlu ada pengaturan jarak tanam yang bermanfaat untuk bisa mengeliminir penggunaan nutrisi dari dalam tanah sehingga tidak terjadi persaingan antara tanaman yang nanti menyebabkan penurunan produksi dari tanaman ataukah juga kualitas daripada tanaman. Nah, oleh karena itu kalau seandainya ditanam tanaman pokok dengan menggunakan lancaran yang menggunakan tanaman hidup, nah ini perlu dipikirkan berapakah nutrisi yang harus diberikan secara kontinu sehingga tanaman pokok tidak mengalami persaingan yang berat dan kekurangan nutrisi untuk tanaman pokok dalam hal ini untuk pembentukan buah, pertumbuhan pembentukan buah dan mendapatkan kualitas buah yang benar-benar layak untuk dikonsumsi. Nah, untuk itu kita tahu persis bahwa produktivitas daripada satu tanaman itu ditentukan oleh jumlah nutrisi yang ada di dalam tanah dan selain itu juga tergantung dari pasokan pemberian nutrisi dalam bentuk pupuk dari luar. Nah, biasanya kalau kondisi seperti ini, status hara atau ketersediaan hara dalam tanah, baik jenis dan jumlahnya, itu selalu berfluktuasi. Artinya dia selalu mengalami perubahan setiap saat karena ada proses penyerapan. Oleh karena itu, sebelum bercocok tanam untuk nanti tujuannya mendapatkan hasil yang optimal, perlu diadakan diagnosis tanah itu sendiri. Nah, diagnosis ini bisa dilakukan secara sederhana melalui pengamatan
gejala defisiensi hara yang muncul pada tanaman pokok. Harusnya seperti itu, ataukah juga diadakan uji tanah atau uji jaringan tanaman, sehingga betul-betul kita bisa tahu kemampuan tanah dalam menyediakan hara bagi kebutuhan tanaman yang optimal itu tersedia cukup atau tidak. Kalau tidak tersedia cukup, harus dibuat rekomendasi dengan cara perhitungan penambahan pasokan pupuk dari luar, apa itu pupuk organik maupun pupuk anorganik. Jadi intinya kalau menggunakan lancaran atau tanaman lancaran yang menggunakan tanaman hidup, nah ini perlu dipikirkan kebutuhan hara, walaupun tanaman lancaran hidup itu dipangkas dan tidak dibiarkan pucuk atau tajuknya bertumbuh, tetapi dia tetap menggunakan nutrisi dari dalam tanah yang sifatnya selalu terjadi kompetitif dengan tanaman pokok. Baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Jadi intinya bisa ada kompetisi ya terhadap penyerapan hara. Pak Yoris, kalau tadi Pak Yoris sampaikan bahwa pohon markisa ini 3-4 tahun, itu pagar hidupnya sampai berapa tahun umurnya? Kalau pagar hidup yang saya pakai gamal itu sangat lama sekali. Jadi bertahan lama ya? Kalau bertahan, jadi kalau markisa saja sudah beberapa kali ganti pohon gamal. Baik. Jadi pagar hidupnya bisa berkali-kali dipakai ya. Baik. Agak terputus kelihatannya. Pak Yoris, kalau sudah tersambung, apakah bisa menjelaskan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan untuk markisa ini? Apakah sulit atau gampang? Silakan Pak Yoris. Perawatan dan pemeliharaan. Iya, pemeliharaan markisa ini sendiri dari pengalaman saya tidak terlalu sulit, hanya mengatur perambatan daripada markisa itu sendiri, pemupukan secara organik dan pemangkasan. Itu saja. Jadi menurut saya tidak terlalu sulit untuk pemeliharaan daripada markisa ini sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih. Apakah perlu penyiraman yang kontinu, Pak? Disiram? Pengalaman saya dengan curah hujan yang ada di daerah kami tidak perlu menyiram tetap kontinu. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan topik kita pada malam ini, nikmatnya budidaya markisa, Anda dapat menyampaikan melalui call center Hope Channel, melalui chat di YouTube Live maupun chat di Facebook Live. Sebelum kita melanjutkan, kita akan lihat dulu yang satu ini.
Baik, sahabat Hope Channel Indonesia, kita berada pada episode ke-65 acara Kamu Bisa dengan topik nikmatnya budidaya markisa. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Yoris Tilaar, narasumber praktisi kita dan narasumber ahli kita, Prof. Daniel, Dr. Hukom, dan Dr. Johana. Saya lanjutkan Pak Yoris. Tadi Pak Yoris sudah sampaikan bahwa perawatan dan pemeliharaan tidak terlalu susah. Tadi sempat Pak Yoris menyebutkan pemupukan dengan pupuk kandang. Apakah hanya demikian pemupukan atau ada pemupukan kimia yang dilakukan? Untuk saya sendiri pribadi, penanaman saya mengusahakan penanaman secara pemupukan dengan organik saja. Karena dari pribadi saya menghindarkan pupuk-pupuk atau pestisida kimia. Mungkin ya teman-teman yang lain mungkin menggunakan pupuk kimia, tetapi untuk saya sendiri hanya menggunakan pupuk organik. Baik, itu, Pak. Terima kasih. Kelihatannya luar biasa ini. Berapa kali pupuk Pak itu sampai panen? Pupuk organik atau pupuk kandangnya? Biasanya setelah habis panen, setiap bulan saya tambahkan 3 kilo pupuk kandang yang sudah matang untuk per pohonnya. Baik. Pak Dr. Hukom, apakah ini cukup? Jadi banyak keraguan bahwa tanpa pupuk kimia itu pertumbuhan tanaman akan terkendala. Ini Pak Yoris ini benar-benar luar biasa ini, organik dan pupuk kandang saja. Iya, terima kasih Pak Siboro. Jadi pelaksanaan pemeliharaan tanaman markisa yang dilakukan oleh Pak Yoris, itu memang mengarah kepada teknik budidaya organik. Namun perlu dicatat bahwa harus diketahui kandungan bahan organik, apa itu dari kompos atau itu dari pupuk kandang, itu harus diketahui berapa kandungan nutrisinya. Dan kita tahu seperti yang tadi saya jelaskan bahwa produktivitas dan kualitas tanaman itu tergantung dari nutrisi. Nah, biasanya nutrisi yang terkandung di dalam tanah ya itu banyak yang terikat oleh partikel tanah dan tidak bisa tersedia oleh tanaman. Namun perlu diuji berapakah kandungannya. Dan standar untuk pemberian pupuk pada semua tanaman itu mengacu pada standar esensialitas daripada nutrisi. Jadi kita tahu bahwa nutrisi itu kan ada terbagi atas 2 kategori yang besar, yaitu ada hara makro dan hara mikro. Hara makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar, dan itu cuma ada memiliki beberapa unsur, yaitu N, P, K, S, C, A, Mg. Jadi ada sekitar 6. Kemudian yang lainnya seperti C, H, dan O itu dari udara, sudah tersedia dari udara bentuk CO2, O2, dan air. Sedangkan yang tadi 6 itu harus ada di dalam tanah ataupun berasal dari pupuk. Sedangkan yang sisanya itu ada sekitar 7 juga, jadi ada sekitar 16 unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tadi sudah 6 yang dari kategori jumlah banyak itu tersedia dari dalam tanah, dan ada yang kategori unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, tapi tidak boleh tidak ada. Kalau dia tidak ada berarti nanti reaksi fotosintesis dan reaksi enzimatik yang terjadi untuk mengolah produk daripada hasil pertanian itu tidak jalan. Makanya boleh tanaman boleh tumbuh, tetapi kalau kekurangan hara makro mikro ini itu menyebabkan produktivitas tidak mencapai optimal,
dan kualitasnya juga terancam kurang bagus. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan nutrisi esensial pada tanaman ini yang harus kita berikan kepada tanaman. Karena kriteria daripada unsur hara esensial ini adalah dia terlibat langsung dalam sistem enzim. Dan kalau dia tidak ada atau tidak hadir di dalam tanah, itu siklus hidupnya itu bisa mengalami gangguan. Jadi baik itu pertumbuhan, produktivitas maupun kualitas hasil akan abnormal. Dan sifat daripada hara makro dan mikro ini sangat spesifik sekali, tidak bisa digantikan oleh unsur hara lain. Nah, kembali kepada pupuk organik yang dikasih, perlu diketahui dan dianalisa berapa banyak hara makro mikronya, kemudian berapa banyak di dalam tanah yang kita tanam tanaman, sehingga kita bisa tahu jelas bahwa kalau kita beri pupuk organik dengan komposisi hara makro mikro sekian, makanya harus diketahui hara makro itu kandungannya, lalu dari hasil tanahnya kita analisis, kita tahu berapa, itu dijumlahkan dan apakah dia sudah mencukupi atau belum kebutuhan nutrisi. Karena itu nutrisi itu setiap saat, setiap fase pertumbuhan itu mengalami fluktuasi karena proses penyerapannya. Kalau seandainya kekurangan di dalam tanah itu menghambat pertumbuhan dan ini menimbulkan suatu kesempatan untuk perkembangan hama dan penyakit berkembang karena ketahanan imun daripada tanaman itu tidak kuat dan mudah sekali dia mengalami stres secara oksidatif dan ujung-ujung akhirnya akan berakhir pada produktivitas dan kualitas hasil tanaman. Ya, ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi Pak Yoris mungkin lebih lagi analisis. Pak Yoris sudah analisis tanah atau belum? Halo. Apakah terhubung Pak Yoris? Baik. Pak Yoris sudah analisis tanah atau belum? Ada dilakukan analisis tanah Pak Yoris? Kelihatannya mengalami kendala. Belum Pak, belum. Ya. Nah, jadi kalau tidak melakukan analisis tanah, berarti hanya cuma memberikan mencoba-coba saja atau berdasarkan pengalaman, tapi jangan lupa bahwa proses ketersediaan hara dalam tanah itu selalu mengalami perubahan kandungannya dalam tanah karena diangkut oleh panen dari tahun ke tahun melalui buah, melalui berangkasan tanaman, sehingga perlu tahu sehingga kapan untuk besok penanaman berikutnya kita sudah mencukupkan atau memberikan pupuk organik yang pas. Nah, kalau tidak menggunakan pupuk anorganik atau pupuk buatan atau pupuk kimia, berarti jenis tanah Pak Yoris itu kemungkinan punya potensi mengandung hara makro mikro yang terikat dalam tanah yang cukup kuat. Nah, sehingga dengan pemberian bahan organik itu dia mengandung ada asam-asam organik yang bisa nanti mengeluarkan hara-hara yang terikat, yang tidak tersedia itu menjadi tersedia dalam tanah. Yang penting, Bapak harus memberikan pengairan yang memang cukup, air yang cukup, karena air merupakan media larutan bagi hara-hara itu untuk tersedia dalam bentuk ionisasi. Jadi ion-ion dia tangkap dalam bentuk ion. Jadi ini yang paling penting kalau memang dilakukan secara baik, otomatis pasti hasil dan kualitas juga akan baik. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dr. Hukom. Jadi memang tanah di Sulawesi Utara ini diberkahi oleh Tuhan ya, kesuburannya tinggi, sehingga kadang-kadang seperti tadi, walaupun tidak dilakukan analisa tanah, tapi menghasilkan buah yang baik ya. Kalau boleh tahu Pak Yoris, kira-kira berapa buah per kilo ya Pak Yoris hasilnya? 7 atau 8 buah per kilo?
Ya, Pak. Itu sekitar 8 sampai 10 Baik, buah per kilo. Tapi itu relatif, Pak. baik. Ya. Jadi mungkin maksud dari advice dari dokter hukum tadi mungkin bisa ditingkatkan ini. Tapi saya baca berdasarkan literatur 8 sampai 10 itu sudah cukup baik ya. 8 sampai 10 buah per kilo. Baik Pak Yoris, mungkin kita bicara soal hama dan penyakit. Apakah Pak Yoris menemui banyak kendala terkait dengan hama dan penyakit untuk markisa ini? Untuk saya hanya sedikit saja hama yang saya temui, bukan hama, tetapi ada penyakit yang di buah itu ada bercak-bercak coklat, tetapi tidak banyak, hanya beberapa buah saja. Dalam satu pohon hanya ada 2 sampai 3 buah yang kena bercak coklat. Nah, itu pun saya ada penanganan secara mekanis, hanya memetik buah tersebut dan menggali lubang dan taruh di dalam tanah. Cuman begitu saja. Terima kasih. Baik. Jadi tidak ada terlalu banyak hama dan penyakit ya. Mungkin boleh komentar Dr. Johana ini. Ini luar biasa ini. Tidak apakah karena memang tadi Pak Yoris melakukan pemupukan organik dan sehingga hara yang tersedia cukup baik sehingga tanamannya kuat ya. Apa begitu Dr. Johana? Terima kasih Pak Guntur. Apa yang sudah dilakukan Pak Yoris sudah baik, di mana beliau menggunakan pupuk kandang. Cuma saya hanya memperingatkan penggunaan pupuk organik atau pupuk kandang sebaiknya yang sudah matang. Kalau yang belum matang, bisa terjadi di dalam pupuk yang belum matang itu ada bakteri maupun jamur yang bisa menyebabkan penyakit. Yang sangat berbahaya itu di kotoran binatang itu, di pupuk kandang yang tidak matang itu ada Phytophthora, ada dua jenis jamur yang sangat berbahaya yang biasanya menyerang tanaman markisa. Yang tadi bercat coklat itu kalau lama-lama itu bisa menyerang ranting maupun batang juga selain menyerang buah. Nah, kalau sampai menyebabkan serangan pada ranting dan cabang itu bisa menyebabkan tanaman markisa akan mati. Kemudian faktor utama yaitu pemeliharaan tanaman, di mana tanaman-tanaman itu jangan terlalu padat, harus dijarangkan sehingga suhu dan kelembapan di mikro di dalam tanaman itu terjaga sehingga jamur maupun bakteri ataupun kutu-kutu putih itu tidak akan berkembang di dalam tanaman, baik di pohon ataupun di dalam tanah, karena jamur itu biasanya dia berkembang di dalam tanah. Yang menyerang tanaman markisa ini menyerang hidupnya di dalam tanah, dia merupakan soil-borne pathogen. Jadi saya sarankan menggunakan pupuk kandang yang sudah matang, kemudian jaga supaya jangan markisa itu terlalu padat. Jadi harus dijarangkan sehingga suhunya itu terjaga, suhu dan kelembapan terjaga sehingga tidak menimbulkan penyakit ataupun hama. Kemudian saya sarankan juga tidak menggunakan pestisida sintetik atau kimia, menggunakan pestisida nabati yang ada di seputaran kehidupan kita, di lingkungan kita itu banyak sekali tanaman-tanaman yang kita bisa gunakan untuk membasmi hama maupun penyakit. Karena kalau kita menggunakan pestisida sintetik, lama-lama itu efeknya bagi kita dan anak-anak cucu kita itu sangat berbahaya. Demikian Pak
Baik. Satu lagi saya tambahkan, untuk hama sebaiknya ditanam tanaman-tanaman refugia di seputaran pertanaman markisa, ditanam tanaman bisa saja kembang kertas, bisa kembang kancing, yang warna-warni, yang biasanya itu merah dan kuning itu sangat menarik bagi hama. Terima kasih Pak Guntur. Baik, terima kasih Dr. Johana. Kelihatannya Pak Yoris tidak terlalu banyak mengalami masalah terkait dengan hama dan penyakit ya. Ini puji Tuhan. Pak Yoris, apakah Bapak melakukan rotasi penanaman Pak setelah 4 tahun istirahat dulu atau langsung ditanam markisa lagi? Untuk saya langsung menanam markisa, tapi posisi saya pindah. Tadi yang tadinya pohon ditanam markisa, tempat itu saya tidak tanami lagi. Saya pindah beberapa meter ke belakang. Tadinya jarak 70 cm dari batang gamal. Lalu sudah sekian tahun gamal, yang jaraknya 4-5 meter saya taruh di tengah. Jadi saya pindah-pindah lokasi saja. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Yoris. Mungkin Dr. Johana boleh komentari ini, kelihatannya ini trik yang bagus ya untuk mengendalikan hama dan penyakit. Ya, betul sekali Pak Guntur, bahwa jangan menanam di tempat yang sama, karena kalau umpamanya sudah terserang penyakit seperti tadi bercak coklat itu dia memang tidak ditanam, tetapi ada jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur tanah. Ada jamur yang hidupnya di dalam tanah. Kalau sampai terserang, terus Pak Yoris menanam di tempat yang sama, itu akan menjadi sumber penyakit bagi tanaman baru dari Pak Yoris. Jadi sangat baik sekali Pak Yoris tidak menggunakan tempat itu secara rutin di situ, tetapi berpindah-pindah, walaupun itu hanya bergeser beberapa meter. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dr. Johana. Kita bicara tentang panen dan pasca panen nih. Apa tanda-tandanya siap dipanen Pak Yoris? Atau bagaimana Pak Yoris memanen? Apakah dipetik atau ditunggu jatuh? Terima kasih. Ya memang untuk dari saya tidak petik. Di pohon meskipun warnanya sudah merah, saya tunggu dia jatuh. Baik, agak terputus mungkin Prof. Daniel Prof. Daniel bisa komentari ini bagaimana, apakah lebih baik memang ditunggu jatuh atau dipetik atau seperti apa? Baik, terima kasih Pak Guntur. Sementara menunggu Pak Yoris tersambung kembali, memang yang terbaik sebetulnya adalah dia tua ya, matang di pohon. Kita katakan matang di pohon ya, daripada kita memanennya lebih awal. Kenapa? Karena kalau lebih awal, memang secara produksi kita bisa lebih merencanakan produksi. Kita sudah tahu berapa banyak yang akan kita ambil. Ya, tetapi karena markisa ini termasuk non-klimakterik, jadi dia kalau sudah dipanen dia nggak akan berubah rasa. Ya, jadi kalau khususnya ini tadi markisanya adalah markisa yang asam. Ya, jadi dia pada kalau kita panen lebih awal dia akan terlalu asam, sehingga kalau kita ingin tetap menjadikannya sirup, kita mesti menambahkan gula yang lebih banyak. Ya, sehingga menambah biaya produksi. Ya, jadi kalau seperti Pak Yoris tadi, kalau untuk skala kecil, memang ya seperti 200, 300 atau bahkan sampai 500 pohon, itu masih bisa dibuat seperti itu. Ya, kita tunggu buahnya matang, bahkan tunggu jatuh, baru kita panen, sehingga kadar asam yang menyegarkan tadi, itu optimum. Ya, baru kita buat. Dan sehingga kita juga tidak, karena dia sudah berubah ya, sebagian dari asam tadi yang amat asam itu sudah berubah menjadi sedikit menjadi gula, ada arah manisnya.
sehingga penggunaan gula yang kita pakai untuk membuat sirup markisa tidak sebanyak kalau kita memanennya lebih awal. Tetapi kalau untuk sudah skala industri, ya ini perlu perencanaan. Ya, jadi tidak bisa ditunggu sampai jatuh, tapi cukup sampai tua. Ya, apa dikatakan istilahnya matang di pohon. Jadi belum jatuh, dia sudah dipanen. Ya, sudah dipanen. Dan kalau dibiarkan ini tadi non klimakterik, dia tidak akan berubah lagi. Ya, sehingga kalau industri ya mungkin mereka daripada jadwal produksinya terganggu, mereka lebih mau mengorbankan menambah gula lebih banyak. Sekarang dalam kasus Pak Yoris kan karena ini industrinya masih skala UMKM ya, usaha kecil menengah, maka ini adalah cara yang terbaik ya, menunggu buah masak betul sehingga asam-asam yang diperlukan yang menyegarkan tadi optimum, dan kebutuhan ya, ini asamnya tidak, rasa asamnya ya atau pH-nya tidak serendah kalau kita panen lebih awal. Ya, pH-nya sudah mulai sedikit naik sehingga penggunaan gula menjadi lebih hemat. Ya, dan kalau di industri kadang-kadang ini memang sengaja dicampur gulanya menggunakan gula modified starch, ya, pati yang dimodifikasi menjadi gula, ya, corn syrup atau ya yang sejenis itu sirup dari pati, sehingga kelihatan ya sirupnya lebih kental ya. Waktu dituang, oh ini kelihatannya lebih konsentratnya lebih tinggi gitu ya. Padahal itu adalah sisa-sisa dari proses perubahan pati menjadi gula. Itu kalau di industri. Nah, inilah keuntungannya kalau UMKM. UMKM kan dia lebih mau mengutamakan punya keunggulan. Ya, jadi kalau Pak Yoris dia mungkin hanya gula saja, dia tidak akan mau menambahkan pati ataupun bahan pengental lainnya, ya. Dan juga jumlahnya karena jumlahnya tidak banyak, ya, maka tidak perlu ada stok kan, bisa dijual langsung dan mungkin paling lama 1 atau 2 hari sudah habis produksi yang dibuat oleh Pak Yoris. Jadi untuk skala kecil, ya kita mengutamakan cita rasa. Tapi kalau secara industri, mereka perlu perencanaan produksi. Sehingga mereka perlu supply yang lebih jelas. Jadi kalau sudah puluhan hektar atau bahkan ratusan hektar penanaman markisa ini, maka menunggu buah jatuh atau hampir jatuh pun itu relatif sulit dalam perencanaan produksi. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Mungkin sekaligus ya dengan menunggu untuk skala kecil, menunggu itu jatuh tidak menggunakan tenaga kerja yang banyak ya, Prof. Daniel ya. Kalau harus memanen, betul. Dengan demikian profitabilitasnya bisa lebih dijaga. Pak Yoris mungkin sudah kembali tersambung. Pak Yoris, semuanya Bapak olah atau ada juga buah yang dijual? Baik Pak Yoris, apakah semua panennya dijual, ada yang dijual atau semua diolah? Kelihatannya masih agak terganggu, tapi kelihatannya dari foto atau video yang kita lihat tadi, Pak Yoris ini mengolah menjadi sirup ya. Ada pertanyaan yang mungkin saat ini sangat baik kita diskusikan. Ada pertanyaan dari Samarinda, dari Rendah Bangun ya. Untuk 1 hektar berapa potensi hasil setelah dikurangi biaya dalam rupiah, Pak Yoris? Jadi untuk 1 hektar berapa potensi hasil setelah dikurangi biaya? Mungkin kira-kira marginnya berapa persen, Pak? Bisa dijawab mungkin Pak Yoris, ini dari Rendah Bangun dari Samarinda. Ya, memang saya belum menanam sebesar 1 hektaran. Jadi memang untuk hitungan kalau untuk 1 hektar, memang dia tanam 1000 pohon. Jadi saya belum sempat untuk menghitung sebenarnya, karena belum sampai 1000 pohon saya menanam. Jadi hanya sampai paling tinggi kemarin 500 pohon, tapi sudah berkurang, tinggal 100 sampai 200 pohon untuk saya tanam.
Demikian, Pak. Baik, untuk contoh 500 pohon Pak, setengah hektar tadi, itu berapa modal, berapa hasil, kira-kira berapa marginnya Pak? Nah, ini yang memang karena saya mengerjakannya sendirian, saya menanam perlahan-lahan, lahannya juga saya buka sendiri. Ini serba sendiri ini Pak. Ya. Saya belum menghitung sampai ke sana untuk Markisa. Jadi dia punya teknis biaya-biaya semuanya. Jadi, karena saya masih melakukan sendiri, itu saya belum hitung Pak. Yang saya hitung ya profit saya sendiri. Demikian Pak. Waktu itu mungkin Pak Yoris pernah sampaikan 60% ya kira-kira marginnya Pak ya, karena dikerjakan sendiri. Kalau saya hitung dengan angka, dia 60% untuk saya, karena saya tidak menggunakan tenaga kerja. Ya, pakai tenaga kerja. Ini saya tanam sendiri, Pak. Karena ini buat saya mudah saya untuk menanam dan merambatkan atau memasang perambatan. Nah, itu. Demikian, Pak. Mungkin ada komentar dari Prof. Daniel terkait profitabilitas ini. Ini karena ditanam sendiri 60%. Kalau normalnya kira-kira berapa persen marginnya? Ya, terima kasih Pak Spor. Jadi menurut beberapa literatur itu berkisar antara 30 sampai 40%. Jadi sebetulnya lumayan ya. Lumayan kalau kita memang waktunya baru dia bisa berproduksi. Jadi 8 bulan, katakanlah 1 tahun. Ya, jadi mesti menunggu agak lama. Tetapi kalau dapat untung sekitar 30% aja. Ya, apalagi pada zaman pandemi seperti sekarang ini, itu merupakan suatu keuntungan yang luar biasa. Ya, luar biasa sekali kalau 30%. Karena banyak sekali aktivitas ekonomi yang bisnis lain tidak bisa sampai segitu besarnya ya. Jadi mungkin tadi kalau Pak Yoris katakan 60%, dia katakan karena tadi dia bekerja sendiri, semuanya sendiri. Tapi kalau kita masukkan tenaga kerja tadi ya, tenaga kerja yang mesti dibayar, katakanlah 30%, jadi masih punya 30% lagi income gitu ya, yang betul-betul profit ya, betul-betul profit. Jadi tadi kita katakan 30%-nya untuk gajinya Pak Yoris tadi yang mengumpulkan, yang merawat, ya, yang melihat tadi kalau ada hama dan sebagainya. Jadi kalau 30%, not bad kata orang yang berbahasa Inggris ya, not bad. Ini merupakan suatu bisnis yang luar biasa. Kalau kita taruh uang di bank, waduh, ya kecil sekali 2-3%. Ya, jadi merupakan alternatif, ya, alternatif luar biasa. Kalau tanahnya tadi seperti kata Pak Hukom cocok untuk Markisa dan ada pasar yang bisa menyerap produk sirup Markisa yang kita jual, maka budidaya Markisa ini kita katakan tadi luar biasa, bisa menguntungkan. Ya, selain itu juga mesti kita hitung. Tadi itu bukan hanya keuntungan dari menanam Markisa saja. Tadi Pak Yoris mengatakan di antara tanaman Markisa dia juga bisa nanam cabai. Jadi total keuntungan untuk luasan lahan yang sama itu bisa lebih besar ya sebetulnya. Kalau tadi kita lihat luas lahan, kalau luas lahan ya bukan hanya nanam cabai, luas lahan dia bisa nanam Markisa, bisa nanam cabai. Jadi total ke profit yang didapat itu mungkin lebih besar dari 30%. Baik. Bisa 40 ke 50%. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi dengan keuntungan yang 30% saja, kita bisa melihat nikmatnya budidaya Markisa. Baik, kita sudah mendekati akhir dari acara kita. Sebelum kita tutup, saya ingin mendapatkan closing statement dari masing-masing narasumber kita. Boleh mungkin Dr. Hukom, closing statement atau nasihat terakhir? Silakan. Ya, terima kasih Pak Siboro. Jadi budidaya Markisa secara organik yang dilakukan oleh Pak Yoris ini memang agak unik, namun perlu dikaji tingkat kesuburan tanah. Karena kita tahu bahwa pupuk organik itu hanya cuma menyumbang sedikit sekali hara makro dan hara mikro. Nah, tetapi perlu diadakan pengujian
tanah supaya kita bisa tahu persis kandungan hara tanah dan perlu analisis bahan organik supaya diberikan dengan dosis berapakah yang paling tepat sehingga produktivitas maksimal, kualitasnya bagus dan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi. Terima kasih, Pak. Masih ada potensi peningkatan. Baik, Dr. Johanna, ada closing statement? Terima kasih Pak Siboro. Kualitas dan kuantitas markisa hendaknya dipertahankan Pak Yoris sehingga mutu tetap terjaga dan tidak berbahaya bagi yang mengkonsumsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Prof. Daniel? Baik, markisa merupakan suatu budidaya yang bisa dijadikan produk tumpang sari. Jadi selain mendapatkan keuntungan dari budidaya markisa, kita juga bisa dapat keuntungan dari tanaman lain yang kita tanam di antara pohon-pohon markisa. Jadi keuntungan yang kita dapatkan lebih besar daripada hanya menanam satu produk saja. Jadi ini dua produk memberikan untuk satu luasan lahan yang sama akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, makanya kita memilih namanya nikmatnya berbudidaya markisa. Baik, terima kasih Prof. Dari Pak Yoris sebagai narasumber praktisi kita, motivasi untuk para pemirsa kita terkait dengan budidaya markisa. Silakan Pak Yoris. Ya, jadi untuk para pemirsa memang menanam markisa ini harus datang dari hati kita menjiwai menanam apa saja sebenarnya. Tapi khusus markisa kita harus menjiwai karena memang pertama saya menemukan markisa ini langsung kena di hati dan saya terus meneliti secara literatur. Memang historinya daripada markisa ini saya punya literatur bahwa pertama masuk ke Indonesia, histori daripada markisa ini salah satunya yang pertama Manado dan Ambon. Nah, itu dibawa dari Portugis dari Amerika Latin atau dari Brasil masuk ke Manado dan Ambon pertama di Indonesia dan sudah berkembang ke pulau-pulau lain di Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Nah, dari hal itu, dari histori itu mendorong saya supaya tanaman markisa ini tetap ada di Sulawesi Utara ataupun di Indonesia Timur. Dan satu hal yang mendorong saya bahwa nilai histori ini juga sangat memotivasi kita. Nah, juga dari segi profit, markisa ini sangat baik. Dari aspek kesehatan, sangat baik. Dan satu lagi saya mau tambahkan bahwa saya senang karena tadi disebut dengan markisa ini dengan cara yang unik. Nah, saya juga pernah mencoba secara natur, secara alamiah, dia bertumbuh liar. Nah, ternyata saya punya kebun satu, saya tanami markisa yang ada banyak pohon mahoni. Pohon-pohonan yang sengaja saya tanam, dan saya taruh markisa di situ. Dan saya biarkan begitu saja. Ternyata buahnya sangat banyak. Baik. Baik, terima kasih. Tidak kalah dengan yang urus yang baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Yoris. Jadi menjiwai, ya harus menjiwai. Ya, terima kasih Pak Yoris, menjiwai ya. Baik, para pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, kita akan mengakhiri segera acara ini. Terima kasih kepada Pak Yoris, Prof. Daniel, Dr. Johanna, dan Dr. Hukom yang sudah menjadi narasumber pada acara ini. Sampai bertemu kembali pada episode selanjutnya.